ini ibu nak. Badannya kok makin panas. Tadi kok pas berkali-kali kok nggak turun juga panasnya. Cucuk nak, ini ibu nak. Nak, kamu ganti air Gi. Kita kompres adik kamu lagi sayang. Cepetan ya. Sayang. Ganti air bersih. Di depan ada Tante Irma, tapi Ninis belum bukain pintu. Tante Irma? Aduh, dia pasti menagih utang. Kamu tolong bilang sama Tante Irma, ibu lagi nggak ada di rumah. Bilang ibu... bilang ibu nganter adik ke puskesmas. Terus kamu tanyain, dia ada pesan apa buat ibu. Ya, kamu bilang kayak gitu ya, nak ya. Dan kamu jangan izinin dia masuk ke rumah. Ya, sayang ya? Iya, Bu. Cepetan. Heh, Ninis, ibu lo mana? Hah? Jangan lo bilang kalau ibu lo kagak ada di rumah ya. Gue udah kagak mempan lagi lo bohongin. Panggil ibu lo. Atau perlu gue yang ngeret sekalian. Heh, Marina, keluar lo. Gue tahu lo ada di dalam. Gue panggil Pak RT sekalian biar lo malu ya. Keluar. Ibu lagi nganterin adik ke puskesmas. Tadi badannya panas. Ninis gak bohong. Hah? Itu suara apa tuh? Lo bohong ya? Nggak, saya nggak tukang bohong. Sekarang lo bawa gue ke ibu lo. Buruan. Cepet gak? Buruan. Diam. Bagus lo ya. Suruh anak lo ngibul. Lo enak-enakan di sini. Dasar perempuan kau tahu diri. Bukan begitu maksud saya, Tante. Maaf, saya tadi... Saya apa? Hah? Saya nggak punya duit, gitu kan? Bosan gue dengan alasan lo. Pokoknya gue nggak mau tahu. Lu bayar utang lo. Kalau kagak, barang-barang lo gue bakalan ambil jadi jaminan utang. Sekalian lo kagak bisa nonton TV. Tahu lo? Hah? Tante jangan, Tante. Saya mohon jangan ambil TV ini, Tante. Kasihan anak-anak, Tante. TV ini cuma satu-satunya hiburan anak-anak di rumah. Saya janji minggu depan saya lunasi semua hutang saya. Kalau suami saya gajian, saya bayar semua, Tante. Ah! Basi! Gue udah gak percaya lagi sama mulut lo ya. Hah? Apa nih? Tante, Cincin. Tante jangan, Cincin. Tante. Buka Tante, cincin. ini cincin pernikahan kami, Tante. Buka. Kalau suami saya tahu ini hilang, saya diomelin, Tante. Sih. Bilang sama laki lo ya. Kalau laki lo si Soleh masih pengen nih cincin, suruh bayar cicilan utangnya. Plus bunganya untuk bulan ini. Tante tolong saya mau... Aku udah bosan hidup miskin. Aku udah muak hidup miskin. Sampai kapan aku harus hidup miskin? Sampai kapan aku harus miskin seperti ini? Aku mau mati. Aku mau mati. Marina. Heh, lu ngelamun lu ya? Hah? Maaf, Bu Titi ngomong apa? Tuh kan, lu pasti ngelamun. Ngelamun apaan sih? Hah? Jangan-jangan lu ngelamun mau jadi penyanyi dangdut kayak si Rita primadona kampung kita ya? Ibu Titin nggak tahu. Dulu akulah primadona itu.
Tapi perkawinan sudah merenggut semua harapanku untuk menjadi penyanyi dangdut terkenal. Dan sekarang aku harus hidup dalam kemiskinan bersama seorang suami yang lemah dan gak berdaya. Suami yang hanya bisa memberiku kemiskinan dan kemelaratan. Mana duitnya? Kok cuma 300.000? 300 lagi mana? Apa? Apa? Bilang, bulan ini dipotong lagi gitu. Terus gaji lembur Akang mana selama ini? Uang lembur yang waktu itu kan sudah dipakai buat biaya pengobatan Anissa sewaktu dirawat di rumah sakit. Yang 300.000 lagi itu buat bayar biaya sewa rumah. Alhamdulillah sudah dapat segitu, Mar. Seharusnya kita bersyukur dong. Bersyukur apanya 300.000 bersyukur? Kang, kalau perut kita lapar, anak-anak sakit, tunggakan listrik nggak dibayar, hutang di mana-mana numpuk, apa masih harus bersyukur juga? Sadar dong, Kang. Hidup ini nggak harus selalu bersyukur. Emangnya rasa bersyukur itu menyelesaikan masalah keluarga kita? Kan enggak. Dalam hidup ini bukan cuma ada rasa bersyukur, tapi juga kita perlu duit yang banyak. Hei Marlina, lu mau belanja kagak sih? Hah? Masih banyak pelanggan gue yang harus gue layanin. Nih, semuanya 10.000, sama yang kemarin jadi 30.000. Bayar pakai uang pas ya, gue kagak ada kembalian. Maaf Bu Titin, maksud saya mau ngutang lagi boleh nggak? Utang bulan kemarin belum dibayar, sekarang mau utang lagi. Lu kata warung gua ini agen gede yang bisa diutangi terus-terusan? Hah? Tolong Bu, saya udah usaha keliling-keliling, semua kios nggak ada yang mau bantu saya. Saya butuh banget belanjaannya Bu. Anak-anak saya belum makan di rumah. Nanti kalau anak-anak saya nggak makan, mereka bisa sakit. Tolong ya Bu, tolong saya. Mau sakit kek, mau mati kek, bukan urusan gue, hah? Udah deh, mulai sekarang kagak ada ngutang-ngutang lagi. Lu bayar dulu utang lu. Kalau kagak, gue kagak mau ngelainin lu. Tadi kayak ngomong, bisa ngabisin waktu gue aja. Udah deh, mendingan sekarang lu pergi ya. Pergi, kok pusing lah lu pergi. Cepetan pergi, tunggu apa lagi? Amat. Marlina! Dahlia, aduh kamu makin cantik aja. Aduh, kamu mulus ya. Badan kamu juga makin seksi. Kamu pintar banget sih ngerawat badan. Terus, ya ampun. Masya Allah, emas kamu banyak banget. Kamu makin makmur ya? Marlina, kamu tahu dong aku mampu apa? Ya kan? Sama seperti kamu dulu, nyanyi dangdut. Sayangnya kamu berhenti sebelum kamu berhasil. Kamu belum mendapatkan apa-apa tapi kamu udah keluar. Itu kesalahan terbesar kamu. Udah cukup nggak usah diterusin. Aku jadi sedih ngedengernya kalau ingat masa lalu. Marlina, kamu belum terlambat kalau kamu pengen ngulang seperti dulu. Kamu harus punya prinsip dan kamu harus berpikir realistis, Marlina. Karena dunia panggung itu dunia yang paling menjanjikan untuk uang. Dan aku sekarang kasihan ngeliat kamu. Nggak satupun barang perhiasan yang menempel di badan kamu. Kamu lihat dong aku. Tapi paling gak kan aku punya satu suami dan 3 anak yang sangat sayang sama aku. Apa? Sayang? Cinta? Cinta tuh omong kosong, Marlina. Ya omong kosong. Emang cinta bisa bikin perut kamu kenyang, ha? Emang cinta bisa bikin kamu kaya? Punya uang? Enggak kan, Marlina. Bisa ngebahagiain kamu. Marlina. Ya sih kamu benar. Aku gak dapat penghargaan apa-apa dari perkawinanku dari suamiku. Aku tambah melarat. Aku juga menderita. Padahal udah banyak banget aku berkorban buat suami dan anak-anakku. Aduh, Marlina. Kalau gue pikir sih mendingan lo balik lagi ke dunia lo yang dulu. Dunia panggung, Ma.